Undang-Undang Perkawinan Anak. Mungkin tadi udah disebutkan ya sama Bapak Dekan, kalau Undang-Undang Perkawinan Anak itu diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kayaknya udah pada tahu ya, kalau misalnya Undang-Undang Perkawinan sekarang hanya mengizinkan perkawinan apabila pria dan wanitanya berumur 19 tahun. Tahu nggak? Tahu nggak? Belum. Ada yang umurnya 19 tahun ke bawah nggak? Ada? Ada? Kamu berapa umurnya? 17 ke atas. Next. Jadi apabila perkawinan anak-anak ini terjadi di umur 19 tahun ke bawah, wajib menyertakan dispensasi dari pengadilan agama setempat. Ya. Kemudian kenapa perkawinan anak ini sangat diharapkan agar tidak terjadi? Karena perkawinan anak ini mengancam masa depan anak dan mencoreng seluruh hak anak. Hak pendidikan, hak belajar, sosialisasi. Kemudian perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan anak yang melanggar hak asasi manusia. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, kalau itu suatu bentuk tindak kekerasan juga. Next. Jadi walaupun undang-undang perkawinan anak ini sudah dilakukan, sudah disahkan tahun 2019, tapi ternyata undang-undang perkawinan ini masih belum optimal dalam menekan angka perkawinan anak. Kenapa? Karena ternyata yang Bali Suti juga sempat mendatangi pengadilan agama, disebutkan bahwa ternyata permohonan dispensasi perkawinan anak masih terus bertambah sampai sekarang. Perkawinan anak di Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi di Asia dan peringkat pertama loh di Asia. Kemudian apa saja sih modus perkawinan anak yang dilakukan orang tua? Ada yang mungkin ada yang tahu ya, kalau antara lain itu memalsukan umur anak, dan ada juga yang karena KTD atau kehamilan tidak diinginkan. Itu banyak terjadi dan ada juga terjadi di Bali. Ada juga kasus yang dimana anak ini dinikahkan secara siri, kemudian tentunya itu di bawah umur. Setelah dia umur 19 tahun ke atas baru dilaporkan ke catatan hukum. Itu banyak terjadi di sini juga ada. Kemudian next. Jadi pada tahun 2020 secara nasional tercatat 11,21% perempuan dengan rentang usia 20-24 tahun yang telah melakukan pernikahan saat berusia di bawah 18 tahun. Data tersebut diperoleh pada 20 provinsi dengan jumlah di atas rata-rata. Dan syukurnya di Bali kisarannya cuma 8,55%. Dan untuk Kota Denpasar 0,04%. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat ada mungkin lebih dari yang kita tahu. Itu juga seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka menikah secara adat atau secara agama dan tidak dilaporkan. Kemudian setelah berusia 19 tahun ke atas baru dilaporkan secara hukum. Ada juga yang sebenarnya sudah dinikahkan, tapi ketika hamil si istri disampaikan bahwa itu KTD, sehingga bisa memohon dispensasi ke pengadilan. Padahal sebenarnya anaknya dijodohkan di usia di bawah 19 tahun. Next. Ada yang kaget ya? Apa penyebab terjadinya pernikahan dini? Tadi juga, ayo apa? Tadi juga sudah disampaikan adanya tradisi dan budaya. Masih ada
Mungkin kalau di Bali tradisi menjodohkan anak mungkin sudah sedikit ya mungkin. Cuman kalau di luar Bali, di Indonesia, tradisi untuk menjodohkan anak itu masih ada. Anak umur 19 tahun belum punya pacar, dianggap perawan tua. Apa sudah merasa ada bisikan-bisikan tetangga? Kemudian ada faktor internal. Pernikahan dini terjadi pada masa pubertas. Jadi betul, siapa tadi? Bapak. Jadi ketika anak berpacaran kemudian kebablasan, tidak cinta monyet ya. Kemudian terjadi kehamilan tidak diinginkan, maka terjadilah pernikahan dini. Kemudian emosional, remaja kadang-kadang labil ya. Jatuh cinta sekali, pengennya nikah aja. Ayo siapa? Ya jadi jangan terbawa emosi dulu teman-teman. Jadi cinta itu tidak bisa menghidupi ya. Kemudian ada pendidikan. Mungkin kalau di Denpasar angka pernikahan karena pendidikan mungkin kecil di data, tapi kalau di daerah pedesaan, daerah yang ekonomi rendah, angka pernikahan ini sangat tinggi. Kemudian media massa dan internet. Siapa yang main TikTok? Ada yang pernah nonton nggak di TikTok itu? Jadi si ibu pegang anak, gendong anak lagi hamil, terus isi caption umur 20, anak 3. Nah, kalau kalian nonton kayak gitu, perasaannya gimana? Iri? Gak iri? Gak iri? Miris ya sebenarnya ya. Tapi itu di internet menjadi seperti tren, seperti bangga-banggaan yang paling muda punya anak semua gitu. Padahal berat loh menikah. Berat. Next. Nah, masih anak-anak yakin mau menikah? Yakin nggak? Yakin nggak? Jadi dampak pernikahan anak itu sangat banyak. Pendidikan, putus sekolah. Tentu saja kalau putus sekolah, ilmu yang didapat itu sedikit. Kemiskinan pasti ada, karena dia misalnya tamat SMP mau kerja apa? Ya, peluang kerja kecil. Upah rendah, miskin. Resiko KDRT. Maka itu disampaikan remaja labil menikah ketika ada masalah pukul emosi. Kemudian merampas hak anak, itu saja ya. Hai. Halo. Lanjut ya. Jadi ada juga dampak di kesehatan fisik dan mental. Dari ibu tentunya tingginya morbiditas dan mortalitas maternal. Tahu nggak? Mortalitas maternal, kematian ibu yang tinggi. Kemudian terganggunya kesehatan reproduksi karena organ reproduksi dari si anak ini itu belum matang. Jadi ketika belum siap. Jadi ketika sudah hamil maka akan mengganggu kesehatan si ibu dan si bayi. Bisa juga menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim, dan si anak menjadi stunting. Karena beberapa penelitian menyebutkan kalau penyebab stunting juga salah satunya adalah pernikahan anak. Kemudian ada lagi bayi lahir rendah, bayi kurang gizi. Itu bisa disebabkan dari si ibu yang mengalami pernikahan anak, di mana si ibu ini tidak siap secara emosional sehingga stres ketika hamil, dan juga dari gizi juga berpengaruh. Boleh cerita sedikit nggak? Kalau dari kebetulan kan saya bidan, jadi sebelumnya pernah
bekerja di Yayasan Anak Terlantar sebagai staf bidan. Jadi kebetulan yayasan itu menerima perempuan yang hamil di luar nikah. Jadi yayasannya menerima bayi terlantar maupun bayi dari hasil hubungan di luar nikah. Jadi suatu hari datanglah si ibu di bawah waktu baru tamat SMK kalau nggak salah. Jadi si ibu datang dengan keadaan hamil, dan waktu itu saya bidan jaga yang bertugas, dan waktu itu dia mau melahirkan karena usianya yang masih muda, dia tidak bisa melahirkan normal karena ada belitan tali pusat pada bayinya, terus ibunya hipertensi, jadi harus ditolong, harus dioperasi waktu itu. Kebetulan operasinya di rumah sakit Tanglah, dan ketika lahir banyak penyulinnya. Saat lahir, kira-kira umur 1 tahun lebih, anaknya memiliki gejala autis. Jadi syukurnya sekarang sudah diadopsi dengan keluarga yang menikah secara resmi. Itu salah satu dampak kehamilan tidak diinginkan di usia anak. Itu. Dan si ibu juga secara mental akan mengalami baby blues dan depresi. Dan itu sangat berpengaruh pada si anak. Gitu. Di samping itu juga apabila misalnya anak itu dibesarkan oleh orang tua yang menikah dini, yang dalam kondisi mental yang labil, tentu pola asuhnya tidak bagus ya. Akan berpengaruh juga pada kondisi mental dan perkembangan anak. Jadi itu seperti lingkaran setan dari si ibu ke anak, dan bisa juga akan kembali lagi ke anak-anak berikutnya. Gitu. Oke, next. Jadi stop pernikahan usia anak, kejar ijazah sebelum buku nikah. Gimana, setuju nggak? Oke, selanjutnya. Yang presentasi dari saya. Terima kasih.